para kaum pekerja gitu ya, pekerja kantoran terutama harus 8 jam atau mungkin bahkan lebih duduk di belakang laptop gitu ya. Jadi sebelum kita bekerja atau baiknya seperti apa dok? Stretching itu dilakukan sebelum kita memulai pekerjaan atau mungkin berapa jam kita menjalani pekerjaan kemudian dijeda dengan stretching dulu kah? Seperti apa dok? Oh berarti memang harus ada, tetap ada jeda itu bagaimanapun jenis duduknya, tetap harus ada jeda tadi ya dok ya? Betul. Nah, pas jeda ini dok, saya mau nanya sedikit. Biasanya dok, nggak sengaja atau bahkan udah kesepakatan umum lah, pas udah berdiri, kertek, kertek. Nah itu bagus nggak sih dok? Tapi kan sering juga tuh ternyata ada masalah lain seperti skoliosis gitu ya. Jadi skoliosis itu bentuk dari kurvatur tulangnya, Tulang belakang ya? tulang Tulang belakang. Oke. Itu nggak seperti seharusnya gitu. Ada mungkin perubahan bentuk ya dok ya. Betul. Nah yang mau saya tanya gini dok, apakah dampak dari posisi duduk yang tidak ergonomis itu bisa menyebabkan orang mengalami skoliosis? Dok, mau lanjutin yang tadi dong dok, sebenarnya tadi saya dengarnya itu banyak tentang anak-anak, tapi sempat tadi tentang misalnya habis stroke gitu ya. Iya. Nah, apakah memang hanya untuk dua itu saja atau misalnya kan tadi okupansi fokus gitu kan. Ya, kita juga kurang fokus atau apa, apakah memang ada hubungan ke sana atau memang ini hanya tadi spesifik ke yang sakit yang stroke tadi dan anak-anak dok? Sebenarnya okupasi juga bisa pada dewasa ya. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada aktivitasnya atau gangguan pada kemandiriannya, ya akan nanti kita nilai nih fungsi apa ini yang bermasalah. Apakah fungsi kognisinya dia, jangan-jangan pasiennya yang sudah tua punya pikun atau demensia, ataupun karena sudah lansia jadinya lebih tidak ingat, misalnya kognisi dia lebih menurun. Atau pada dewasa sih biasanya misalnya habis kecelakaan nih, misalnya jadinya gangguan pada kemampuan motoriknya dia. Nah itu akan kita arahkan ke arah okupasi terapi. Jadi ada beberapa kondisi lain Iya. juga ya dok ya. Pada dewasa mungkin ada gangguan pada menelan juga bisa jadi ya dok ya. Pada Bisa. saraf di yang berfungsi untuk membantu menelan terganggu, itu bisa juga nanti dengan terapi Terapi yang bicara. dilakukan. Oke. Nah dok, tapi kalau misalnya tadi kan identifikasinya, ini kata-kata sulit. Tadi dokter kan ngomong nanti dibawa aja, nanti kita cek, kita tentukan gitu. Nah cara ngeceknya itu gimana sih dok? Apakah memang hanya dokter saja yang bisa atau sebenarnya dari kita nih, kayaknya kamu harus ke dokter deh gitu misalnya? Sebenarnya ketika seseorang atau temennya ngerasa kok ada yang nggak beres dengan badannya dia, dan apalagi mengganggu aktivitas dan mengganggu kinerjanya dia, sebaiknya sih diperiksakan lebih lanjut untuk screening dulu. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang bermasalah. Nah, jadi sebenarnya perasaan nggak nyaman dengan diri sendiri, ngerasa ada gangguan apalagi untuk bekerja, apalagi untuk melakukan aktivitas, itu kan sangat perlu untuk dinilai lebih lanjut. Betul nggak sih memang ada gangguan pada fungsinya dia, atau jangan-jangan cuman kalau nggak cuma perasaan aja gitu. Nah, screeningnya dok. Nah, misalnya tadi kan kalau ngomong sama yang dewasa nih, nah anak-anak misalnya dok tadi. Nah, kemarin sih sempat ngobrol dengan dokter Monica gitu kan tentang bagaimana anak ini speech delay, identifikasinya. Nah, itu dari sisi dokter anak. Nah, tapi kalau misalnya dari tadi SPKFR ya, betul ya? Nah, ini nggak remedi gitu. Nah, itu screening yang paling dekat sih dilakukan biasanya seperti apa sih dok? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dokter anak. Screening kita sama-sama memakai milestone anak. Jadi ketika si anak tidak sesuai dengan milestone-nya dia, berarti kan ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang terganggu. Contoh simpelnya ketika anak 2 tahun tidak bisa bicara 2 kata, misalnya mama mau atau mama jajan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang bermasalah. Karena ketika 2 tahun harusnya bisa mengucapkan 2 kata. Ataupun anak setahun harusnya udah bisa mengucapkan 3 kata, misalnya mama, papa, atau nenek. Nah, jadi kita akan melihat ke arah situnya. Jadinya sesuai dengan milestone si anaknya. Ya kan kita screeningnya di ke arah situ juga. Dok, kalau gitu kan berarti kita akan men-screening anak ini yang terlambat dari sisi milestone-nya apa? Betul. Berarti targetnya nanti adalah mengejar keterlambatan itu dok ya? Iya, Mengejar tentunya. keterlambatan itu. Goalsnya adalah sampai dengan keterlambatan itu terkejar atau sampai kapan nih dok dilakukan terapinya? Sebenarnya kalau kita bilang milestone kan nggak cuma bicara dan bahasa aja, tapi ada motorik kasar, motorik halus, ada problem solving bagaimana dia melakukan
melakukan suatu problem solving itu, lalu emosional dia, lalu bahasa reseptif bagaimana dia menerima informasi dan bahasa ekspresif dia berbicara. Nah sebenarnya yang akan kita kerjakan adalah kita melihat sekarang dia posisi di usia berapa tahun, usia dia berapa tahun, misalnya anaknya 2 tahun tapi belum bisa ngomong sama sekali, cuma bisa bilangnya mama, berarti kan jangan-jangan di usia 8 bulan itu atau 6 bulan itu kan. Akan kita kejar sampai mencapai usianya dia. Oke. Jadi usia ketika dia habis terapi, sambil terapi itu. Ya. Jadi goalsnya itu ya, Iya. goalsnya adalah menyesuaikan milestone-nya dengan Usianya usia dia. Oke, nah dok boleh, tadi kan ceritanya screeningnya, boleh nggak dok ini calon-calon bapak-bapak atau ibu-ibu muda nih misalnya, terapinya itu biasanya diapain sih dok, buat anak-anak terutama? Kalau terapi okupasi itu ada banyak jenis terapinya ya, dan berbeda-beda cara terapinya. Cuma biasanya ada psikososial manajemen untuk regulasi emosinya mereka. Oke. Lalu juga ada kita menstimulasi baik itu motoriknya, sensoriknya maupun tadi kognisinya. Biasanya kalau kita main ke rumah sakit, kalau terapi okupasi itu kayak playground, jadi banyak sekali permainannya. Oke. Jadi kita akan lebih kayak play terapi, jadi terapi sambil bermain. Tapi kalau terapi wicara nanti bentuknya tuh kayak ruangan, jadi anaknya dengan terapisnya langsung nanti akan berlatih untuk berbicara dengan baiknya seperti apa. Nanti punya stimulasinya beda-beda. Jadi kalau kita sebutkan sih agak terlalu banyak ya, terlalu panjang ya. Kan tergantung kebutuhan dari si Iya, anaknya beda-beda ya. juga Tapi ntarnya. tidak ada yang menyeramkan kan maksudnya gitu ya, lebih karena ya udah ini kan tadi melatih ya tadi motoriknya, emosinya, Iya. terus Iya. oke. Ini menarik banget ya mas ya. Malah banyak permainan-permainan ya, Iya. dok ya. Iya. Karena buat menstimulasi si anaknya tersebut. Betul. Tapi justru yang paling penting adalah bahwa terapi okupasi dan terapi wicara itu bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus ya, dok ya. Betul. Tapi bisa jadi memang dia ada keterlambatan aja tadi dari sisi milestone-nya. Itu yang akan dikejar nanti pada program yang dibuat oleh dokter, gitu. Nah menarik. Nah ini nyambung lagi dok. Kita itu suka bukan susah, malas itu antriannya. Kadang-kadang kalau misalnya terapi ya dok ya, kebetulan pernah juga mengalami untuk anak. Nah dok, sebenarnya terapi itu jangkanya seberapa lama sih dan seberapa urgent tadi untuk diidentifikasi dan ayo cepet sekarang gitu kan. Dan seberapa cepat dampaknya dari terapi itu terasa dok? Sebenarnya tujuan tadi kan terapi kan untuk mengoptimalkan fungsinya pada anak-anak yang memang masalahnya cuma di gangguan stimulasi saja, yang misalnya di rumah pola asuhnya tidak, stimulasi kurang bagus. Dengan terapi sedini mungkin akan mempercepat dia untuk mengejar keterlambatannya dia. Nah seperti itu. Jadinya kalau bisa sih anak-anak dibawa screening sedini mungkin. Jadi orang tua mulai ngeh nih, oh anak saya kok nggak bisa ngomongnya di usia 2 tahun. Jadi sudah dibawa ke dokter. Jangan menunggu nanti juga bisa bicara sendiri. Nah kita kan juga nggak tahu kan apakah dia ada gangguan atau tidaknya. Satu itu. Yang kedua adalah jangan sungkan untuk meng-screening anak. Jadi lebih baik di screening dibanding kita terlambat. Jadi tadi sedingin mungkin dia terapi semakin bagus nanti akan hasilnya lebih cepat juga dia mengejarnya. Karena dengan stimulasi yang bagus untuk anak dia pasti lebih cepat untuk mengejar keterlambatan dia itu. Wah. Nah, terus berarti kan tadi kalau masalahnya Bro Azhar karena mungkin wah antriannya panjang, kemudian harus bolak-balik. Sebenarnya tadi saya bisa simpulkan kalau masalahnya hanya pada gangguan stimulasi itu barangkali juga bisa dilakukan di rumah sebenarnya dok ya, bisa ada edukasi ke apa ya pengasuhnya atau orang tua yang mengasuh anak tersebut di rumah untuk melakukannya. Sebenarnya ketika nanti terapi pasti kan kita akan selalu ngasih PR apa yang harus dikerjakan di rumah. Jadi kan kalau terapi kan mungkin seminggu cuma 2 kali atau misalnya cuma dari dapatnya sekali. Jadi kan kita kasih PR supaya nggak cuma di rumah sakit aja nih, tapi di rumah juga harus ada latihan-latihan yang kita berikan sehingga nantinya simulasi lebih bagus lagi. Siap. Nah itu teman-teman poin pentingnya. Jadi kalau udah dilakukan terapi okupasi, terapi wicara pun tetap harus di rumahnya. Betul. Pendampingnya atau pengasuhnya itu berperan penting karena kalau terapi paling cuma 2 kali dalam seminggu, 3 kali seminggu, sisanya masih ada 4 hari dalam seminggu itu kan intensitas dengan orang tuanya mungkin dok ya. Ya kita bilangnya kita butuh jadi tim yang sama dengan orang tua. Oke. Nah dok, tadi udah ngomong apa screening terapinya dok. Mau nanya dong dok sedikit sebagai pencerahan juga dok. Apa dampaknya kalau misalnya kita terlambat dan sengaja membiarkan gitu dok? Sebenarnya akan kita lihat lagi nih apakah anak itu betulan karena masalah stimulasi saja atau memang mengalami masalah yang lainnya seperti memiliki sindroma yang lainnya. Nah itu nanti akan sangat menentukan ke
kedepannya seperti apa. Kalau cuma masalah stimulasi aja, lalu bisa di rumahnya, oh anak saya kok nggak bisa bicara, saya kira mama papanya menstimulasi dengan baik, jadinya mengejar keterlambatannya. Atau jangan-jangan memang anaknya memiliki ada masalah yang lain, seperti misalnya anaknya punya ADHD, misalnya attention deficit dengan hyperactive disorder, jadi emang fokusnya sangat rendah tapi dia hiperaktif, itu kan berarti kan emang ada hal yang harus kita bereskan dulu nih, kita meningkatkan dulu atensi dia agar nanti kemampuan bicara dia meningkat. Atau jangan-jangan anaknya memang memiliki misalnya autism, nah itu dia ASD, autism syndrome, juga itu kan ada masalah dulu yang harus kita bereskan sebelum dia bisa bicara. Jadi menurut saya sih memang sedini mungkin harusnya di screening dulu untuk anak-anak kalau dirasa orang tua memang ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak lainnya. Setuju. Berarti edukasi ini penting juga ya dok ya, untuk apalagi untuk pasangan-pasangan muda lah ya, yang baru pertama kali punya anak misalnya. Setuju. Dok, sebenarnya kalau misalnya sedikit tips misalnya dok untuk pasangan-pasangan muda nih dok. Informasi seperti ini kan susah didapat kecuali beliau-beliau nonton podcast kita gini kan. Sebenarnya kalau misalnya kondisinya adalah ingin belajar dok, apakah sebelum dia punya anak justru harus konsultasi dulu, atau bentuknya adalah ya maintenance, maksudnya sudah ketemu dulu kejadiannya baru kita ke dokter dok untuk khusus kasus ini? Sebenarnya sih tidak ada pendidikan khusus ya yang menjelaskan secara langsung tentang masalah-masalah yang akan terjadi pada anak di kemudian hari. Jadi sebaiknya sih orang tua lebih banyak mendapatkan informasi-informasi seperti contohnya podcast ini ya. Jadi orang tua lebih ngeh nih. Nah, tapi memang tidak ada seminar, maksudnya tidak ada buku khusus pada orang tua. Jadi kan orang tua tidak punya textbooknya ya untuk jadi orang tua. Jadinya semakin banyak ilmu yang dia dapat, informasi yang dia dapat, dan di cross check dengan ahli yang betul, itu akan membantu orang tua untuk melihat, oh nanti kalau anak saya seperti ini, persiapannya lebih matang. Gitu. Ih, menarik banget ya. Bro, gimana nih? Ini kayaknya kita harus masuk nih. Sudah satu lagi nih terakhir, izin ya dok ya. Nah yang ketiga ini adalah, waduh susah juga nih, dry needling versus akupuntur. Wah, ini saya nih kayaknya giliran saya nih kayaknya menanyakan. Kayaknya juga banyak sekali nih. Coba kalau bayangan Ruazar gimana? Dry needling versus akupuntur. Saya taunya akupuntur. Akupuntur, Dan needling itu pikiran saya kayak di film-film Cina gitu, tusuk-tusuk. Boleh nggak dok ya dikasih pencerahan dulu nih, apa sih dry needling dan akupuntur dari sisi medis? Oke, jadi sebenarnya kalau dry needling dan akupuntur tekniknya mirip, sama-sama menusukkan jarum kecil ke badan kita. Cuma memang memiliki teknis yang berbeda, cara yang berbeda. Nah, kalau di dry needling biasanya saya memakai jarum suntik yang paling kecil. Nah, kadang juga yang tipis, tujuannya adalah untuk kita mencari trigger point. Trigger point itu adalah otot-otot kita yang bermasalah, yang biasanya terlalu tegang sehingga kekurangan oksigen sehingga menyebabkan otot ngebagel atau nodul. Jadi otot ngebagel. Ketika dia sedang kambuh biasanya menimbulkan nyeri, dan nyerinya itu biasanya refer, maksudnya kadang biasanya paling sering itu di pundak atau bahu. Kadang kalau sedang nyeri nggak cuma titik itu aja yang sakit, tapi menyebar kadang kesemutan ke tangan atau bikin nyeri ke kepala. Nah titik itulah yang kita akan kita lakukan dry needling atau kita bilang DN ya. Tujuannya untuk merilis si ototnya supaya tidak tegang lagi, supaya dia bisa rilis si otot yang bagelnya. Jadi trigger point-nya menghilang. Ini juga berhubungan dengan fascia. Jadi ada salah satu jalan dokter namanya fascia juga untuk mengurangi pelengketannya tuh. Jadi biar nggak terlalu tegang juga ototnya. Sedangkan kalau akupuntur dia kan memiliki teknik yang berbeda ya, sesuai dengan yang diajarkan di sana. Berarti ini memang secara medis dilakukan ya dok, bukan di film-film gitu aja ya dok ya? Iya dilakukan. Oke. Ini karena murni saya belum pernah melakukan ya. Nah dok, mau melanjutkan yang tadi dok. Sebenarnya di titik apa kita harus sudah mulai tadi ya ditusuk sama jarum, apa gitu, dry needling atau akupuntur dok? Sebenarnya nanti akan kembali lagi pada hasil pemeriksaan dari dokter. Jadi kan ketika dokter memeriksa, menentukan diagnosa penyebab sakitnya apa, nanti akan muncul tuh tata laksananya apa. Nah nanti yang menentukan apakah perlu pakai alat modalitas, ataupun perlu di dry needling, ataupun perlu alat yang lain juga itu nanti ditentukan setelah hasil pemeriksaan. Jadi nggak bisa tuh pasien datang-datang, dok saya mau di dry needling, kayak gitu. Dok, tadi kan dokter udah sempat bahas tuh di awal dry needling tuh apa.
Kemudian perbedaan dengan akupuntur yang saya tahu kan titiknya ya, Ya. titiknya itu yang berbeda. Tapi kalau penggunaan device-nya, penggunaan si jarumnya itu sama nggak sih sebenarnya dok? Sebenarnya kalau yang saya selama ini lakukan dan saya diajari di sebelumnya adalah agak berbeda ya jarumnya ya. Jadi biasanya saya menggunakan jarum yang kecil, misalnya jarum needle nomor 27. Nah, jadi tapi sekarang tuh mulai ada tuh jarum-jarum juga yang lain yang khusus juga untuk dry needling. Oh, Kalau akupuntur kan jarumnya memang tipis ya, Iya, seperti iya. itu. Baik, mungkin lanjutannya gini dok. Indikasinya tadi masalah pada otot yang ngebagel gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang lebih spesifik atau dokter paling sering menemuinya pada pasien-pasien dengan apa dok? Biasanya pada pasien-pasien pekerja kantoran tadi karena postur duduknya yang salah gitu kan, jadi kan Langsung operasi lagi kita, jadi aduh, waktu salah pas lagi. kita periksa ternyata ada nodo atau otot yang ngebagel di daerah bahunya ataupun di pundaknya. Nah, itu biasa kita lebih sering kita lakukan dry needling supaya ngerilis otot yang tegangnya itu supaya tidak jadi membuat jadi nyerinya. Oke. Bro bisa nyobain tuh nanti bro. Tapi penasaran ya dok, gimana maksudnya dengan menyakiti, kan disuntik ya dok, menyakiti ya kan kita juga takut lah disuntik ya, disuntik gitu. Ini udah disuntik, ditusuk gitu kan dok. Bagaimana itu bisa Mengurangi keluhan. mengurangi gitu. Nah, jadi supaya teman-teman jangan takut nih gitu kan ya. Sebenarnya bukan kayak disuntik ambil darah ya, ataupun dikasih obat. Ini kan tidak ada obat sama sekali. Jadi emang nyerinya tuh minimal. Lalu tujuannya untuk regenerasi nanti, untuk perbaikan si jaringan. Jadi ketika ototnya rilis, jadinya supaya jadinya bisa ada fase dia untuk beregenerasi lagi nih otot-ototnya untuk kembali pulih. Seperti itu. Jadi justru suntiknya juga beda bro. Jadi bukan yang kayak kita suntik ambil darah gitu ya. Jarumnya juga jarum Kecil jarum sekali. kecil sekali lah. Ya soalnya harap maklum ya dok ya, kita tuh sering dibohongi dok. Karena sakit seperti digigit semut gitu ya. masa kecil. Nah ini sakit seperti digigit apa nih gitu. Tapi benar-benar seminim itu ya dok ya. Ya sebenarnya nanti kalau nyeri sih tergantung tingkat seseorang bisa mengatasi nyeri ya. Kalau yang ambang batas nyerinya rendah ya mungkin agak sakit ya. Tapi yang ambang batas nyerinya tinggi mungkin kayak gitu doang sih rasa di dry needling ya. Nah itu sampai seberapa banyak sih dok jarumnya itu? Saya ngeliat film-film itu kan sampai wah badan penuh jarum gitu. Kalau dry needling biasanya nggak banyak ya, kita pakainya tergantung juga sih trigger point yang kita temukan yang ada pada pasiennya berapa. Jadi agak berbeda dari akupuntur. Akupuntur kan punya poinnya tuh, punya titik-titiknya. Nah kalau kita nggak, kita emang mencari trigger pointnya di sebelah mana. Nah seperti itu. Dok, tadi kan dokter sampaikan ini cocok juga untuk kondisi para pekerja kantoran yang punya masalah atau tadi nyeri punggung bawah misalkan. Kapan dia membutuhkan dry needling atau mungkin cukup dengan obat aja dulu? Seperti itu dok. Apakah memang kondisinya adalah dia dengan obat anti nyeri masih juga keluhannya baru dilakukan ke dry needling atau seperti apa dok? Sebenarnya nanti akan kita lihat ketika hasil pemeriksaan sih dok ya. Oh, Jadi akan berbeda-beda pada tiap pasien. Ketika kita sudah memberikan kita periksa, lalu kita berikan alat modalitas dulu nih. Kalau misalnya dengan hanya pakai diatermi atau yang kita panaskan, misalnya dengan berbagai alat, ataupun kita berikan laser, ataupun pakai alat yang lain, sudah aman, berarti tidak usah pakai dry needling. Tapi kalau misalnya ada satu titik yang memang jadi pusat nyerinya, dan memang kita pakai itu udah trigger point, akan kita sarankan untuk dry needling. Oh jadi memang biasanya ini modalitas yang lanjutannya dok ya? Iya. Setelah beberapa terapi dilakukan terlebih dahulu masih juga baru dengan dry needling. Rata-rata seperti Rata-rata itu. seperti itu. Rata-rata Memang ya. case by case ya dokter ya. Nah kalau misalnya sudah sampai di kasus harus di Dry dry needling atau akupuntur gitu, itu tuh apakah cuman sekali aja terus selesai atau sebenarnya tadi ada jadwal seminggu sekali ya di dry needling atau bagaimana dok? Baik lagi, itu juga kembali kepada pasiennya. Kalau ketika kita lakukan dry needling dan ternyata setelah satu sesi aman, sudah besoknya sudah membaik, berarti kan tidak usah dilakuin lagi. Tapi ketika kita selanjutnya periksaan dan masih ada, berarti kan kita akan lakukan lagi. Itu untuk dry needling. Kalau akupuntur, baiknya nanya ke spesialis akupunturnya. Siap. Karena beda. Beda. Jadi, dry needling atau akupuntur ini dua hal yang berbeda ya Harus dok ya. dipisahkan. Harus. Berarti Iya. ini bener-bener apa ya dok? Kalau saya dengar dari tadi penjelasannya ini memang sangat spesifik dan unik tergantung pasiennya ya dok. Betul. Oke, nah berarti ini untuk menjawab keresahan aja. Berarti satu, dry needling tidak sakit. Ya, tergantung. Tergantung. Tapi ya beda dengan jarum-jarum suntik pada umumnya gitu kan. Terus kedua, ini bisa bisa selesai atau bahkan masih ada lanjutannya. Nah,
Yang ketiga nih dok, steril nggak sih dok? Maksudnya bersih nggak sih? Soalnya kan gimana Jarum ya, ya, penggunaannya masuk ke jarum tubuh gitu. gitu dok. Oke, kalau dilakukan oleh dokter pasti harus steril. Maksudnya si jarum suntiknya harus sekali pakai. Nah, tuh, pasti Lalu sekali juga pakai. akan dibersihkan dengan alkohol swab, si titik yang akan kita lakukan dry needling. Lalu juga setelahnya akan kita lihat apakah ada pendarahan atau ada komplikasi yang lainnya. Jadi yang pasti adalah jarumnya pasti sekali pakai, tidak mungkin bekas juga. Dan biasanya pasien akan lihat langsung pas kita ngebukanya. Oh. Dan itu memang jarum yang emang steril. Seperti itu, yang biasa digunakan di rumah sakit. Aman. Iya, iya. Aman ya teman-teman. Saya belum pernah melakukan, tapi harusnya aman ya dok ya? Ya. Nih, Dok, ada efek sampingnya nggak dok? Sebenarnya efek sampingnya mungkin kerasa pertama kali mungkin adalah pegel. Karena kan memang kita tusuk tujuannya untuk regenerasi dan ngerilis otot yang tegangnya tadi untuk rilis tadi trigger pointnya. Jadi mungkin beberapa pasien ngerasanya pegel ataupun nyeri atau bahkan ada memar karena kan kita menusuk ya kadang kan suka ada kapiler atau udara kecil yang terkena juga. Tapi jarang mungkin aman. kondisinya ya. Jarang lah. Overall aman ya. Karena kan kita superficial ya nggak sampai dalam banget nusuknya kan. oh, Jadi cuma di daerah sebenarnya apa otot sih, aja. Dok? Kecil ya seperti gini ya. Wah, Jadi tuh emang cuma kecil. otot aja Ya, yang kita sampai lapisan rilis. muskularnya tapi ya dok ya. Oke. Jadi sebenarnya ini pas begitu udah mungkin dari dokter KFR-nya mengetahui atau menduga ada satu titik yang merupakan trigger point, disitulah peran dari dry needling ya Ya. untuk merilis si otot yang bermasalah itu secara spesifik. Kan kalau obat mungkin nggak spesifik ya efeknya dok ya. Ya. Lebih ke ya, Sistematik, sistematik gitu. Kalau ini tindakannya spesifik ke trigger point-nya gitu. Ya, saya agak apa namanya bukan tenang ya. Tahu jarumnya cuma segini gitu. Kok jarum panjang dok? Aman ya teman-teman ya, aman semua. Aman. Dok tadi udah ngomong tentang dry needlingnya gimana, juga dampaknya ya dok ya. Tapi kalau apa namanya lebih spesifik lagi dok, apakah memang ini untuk dewasa saja misalnya, atau bahkan ya perlu juga anak-anak atau bahkan tadi yang sudah lanjut usia gitu dok? Sebenarnya untuk rata-rata sih pada usia dewasa yang kooperatif ya. Ya, Jadi yang kan kooperatif maksudnya dia bisa bekerja sama dengan dokter untuk melakukan oke. tindakan ini. Kalau anak-anak kan heboh nanti ya. Iya, anak-anak satu aja kan, ya satu aja udah jerit-jerit Iya. kan, apalagi ini kan misalnya ada 5 atau 6 gitu kan, heboh pasti. Dan ini perlu, biasanya pasiennya disuruh dengan jarum itu kita biarkan dulu beberapa menit. Nah kalau anak-anak kan nggak bisa, jadi biasanya sih dilakukan pada pasien-pasien dewasa, Dewasa. Oke. kayak gitu. Tapi apakah ini bisa di semua bagian tubuh dok, atau ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak bisa lakukan tindakan dry needling? Sebenarnya bisa pada semua bagian tubuh, tapi tetap aja kan ada apa sih yang harus kita jaga-jaga nih, ada bagian-bagian yang tidak boleh terlalu banyak dilakukan dry needling. Oke. Ini tidak boleh, itu jadi tergantung juga nantinya titik mana yang sakitnya. Oke. Tapi pada prinsipnya sebenarnya bisa ya, memungkinkan ya. Nah, dok, tapi kan ini ngomong tentang apa ketahanan seseorang menahan sakit dok. Ada yang bagian tubuh yang mungkin kita udah kuat lah, udah disuntik ini udah lebih kuat lah dibandingkan misalnya di bagian mana gitu dok. Ya kan nggak tahu ya, nyabut bulu aja kan sakitnya beda-beda itu dok. Nah untuk yang orang-orang tidak tahan sakit, ini saya cuma penasaran dok, apakah memang harus minum obat dulu penahan sakit atau dibius atau gimana? Atau ya udah aja sakit nikmatin ya. Enggak sih, kayaknya sakitnya sampai tidak harus sampai minum obat ataupun sampai dibius ataupun dikasih obat penghilang sakit, karena memang ya tadi saya bilang jarumnya kecil, itu juga cuma sampai daerah otot aja. Jadi sebenarnya nyerinya kayak bukan mungkin smooth ya, beda-beda ya juga kayak pas. Hampir dibohongin lagi kita. Tapi misalnya tidak sesakit itu sebenarnya. Oke. Intinya batas sakitnya harusnya tidak sesakit itu Iya. sampai harus perlu obat atau Betul. bius gitu ya dok. Iya. Bedalah sama orang dibius, misalnya dia mau operasi gitu kan, memang akan di black segala macam, itu buat tubius. Ini tidak sampai sebegitunya. Dok, terus kalau biasanya pada pasien-pasien dokter pasca dry needling ini apakah perlu tetap dengan fisioterapi dibarengin kah atau gimana dok? Biasanya kita barengin, jadi kita kombinasi. Jadi biasanya yang langsung kita lakukan setelah dry needling adalah stretching, yaitu peregangan ototnya. Jadi kita harapkan setelah ototnya tidak kaku, trigger point-nya rilis, jadinya kita stretching ototnya supaya ototnya jadinya lebih tidak tegang, supaya nantinya pasiennya ngerasa lebih nyaman.
seperti itu. Oh, Menarik oke nih. oke, berarti Udah mulai harus kebayang tetap belum? ada ya. Iya. Sebenarnya nggak pengen bayangin. Saya nggak tahu. Cuman tadi ya udah ada pakem-pakem yang mungkin menenangkan lah. Ya. Apalagi mungkin ada yang lagi nonton dan mau di dry needling gitu kan ya. Jadi prinsipnya dry needling teman-teman bisa browsing juga ya, dry needling itu bentukannya seperti apa, dan itu sudah dilakukan oleh ahlinya gitu. Memang secara medis, indikasi medisnya cukup jelas, maka bisa dilakukan ya nanti dokter Jay. Oke. Ya sebenarnya ujung-ujungnya harus periksa dulu ya dok ya, harus Betul. dapat rekomendasi atau bahkan udah suruh gitu kan ya dok ya. Iya. Dok kalau misalnya terakhir nih dok, sebelum mungkin kita ada sesi menarik nih habis ini. Dok kalau misalnya si dry needling tadi itu apakah harus spesifik dilakukan oleh rumah sakit atau bahkan nggak tahu kan apakah ya akupuntur ada banyak tuh akupuntur banyak banget, apakah dry needling hanya bisa dilakukan di rumah sakit atau gimana dok? Sebenarnya dan itu ada kompetensinya, jadi kan ada yang diajarkan ketika dia sekolah. Jadinya disarankan dilakukan pada orang-orang yang sudah punya kompetensi melakukan hal tersebut, dan SPKF salah satunya. Salah satunya berarti ada juga yang berhak atau boleh melakukan itu ya dok ya? Mungkin pada dokter-dokter lain yang sudah melakukan workshop atau pelatihan juga mungkin Jadi bisa. itu udah tersertifikasi Iya. ya, udah melakukan pelatihannya dulu. Wah ini Gimana? oke, berarti Jadi berminat Bro Azhar? sebentar dulu, moga-moga saya nggak sakit gitu aja. Nah kan lebih baik gitu kan. Benar. Dok, ini kita sudah sampai di penghujung untuk sesi cue card. Nah sekarang kita mengawali dengan fakta dan mitos dok. Oke. Jadi izinnya dok ya. Jadi di sini ada 2 kartu. Kartunya cukup besar. Jadi ada fakta dan juga mitos. Oke. Nah ini saya berikan dulu ke dokter. Silakan dok. Silakan. Nah jadi mungkin nanti akan diberikan pertanyaan dokter, dan bisa dikasih kepastian yang tertulis di depan itu banyak bedanya. Jadi unsur kagetnya. Cuman sebelum nanti menjawab detailnya, boleh diangkat dulu mitos atau fakta, atau misalnya ada mitos dan fakta boleh diangkat dua-duanya baru dijelaskan gitu dok. Aman ya dok ya? Oke. Oke. Aman ya dok ya? Kok jadi saya deg-degan ya? Saya juga suka aneh-aneh di pertanyaan. Ya kita biasanya ada level-levelnya dulu dok, level mudah, terus level yang agak-agak berbahaya, sensitif. Dok, pertanyaan pertama yang paling gampang, rehab itu hanya untuk orang-orang yang sudah ya kronis atau yang sudah bahaya, parah gitu dok? Mitos ya. Nah, Mitos ya. Jadi seperti tadi saya bilang, rehab itu lingkupnya luas sekali, mulai dari anak baru lahir sampai lansia, dari mulai yang fasenya baru sakitnya yang akut sampai yang kronis, jadi bisa semuanya kita terapi. Jadi nggak cuma yang parah. Iya, doang. jadi nggak cuma yang parah aja. Iya. Jadi ya, harus hilang ya, itu udah pasti mitos ya dok ya. Nah sekarang mitos yang sama masih level-level rendah lah ini. Dok, ini nih. Nah itu nggak boleh dok, katanya dok. Ngekertek ya. Nah, mitos. Nah ini saya sering kena marah soalnya. Gimana dok? Sebenarnya sih kalau kita mengkeretaknya diri sendiri dan tidak sering, itu boleh-boleh saja. Tapi tadi saya bilang tidak boleh tidak boleh berulang-ulang karena nanti malah merusak jaringan sendinya. Oke. Tapi kalau cuma sesekali, maksudnya nggak sering. Nah, dan juga tidak dilakukan oleh orang lain, itu boleh. Oh, berarti ya tadi ya stretching itu sampai bunyi Iya. ketek-ketek itu ya selama sering itu sering apa sih dok maksudnya? Apakah sehari sekali itu kategori sering atau? Ada beberapa orang yang ngerasa kalau tangan atau leher yang nggak dikeretak itu nggak nyaman. Jadi biasanya dia bisa melakukan itu, misalnya 1 jam bisa 2 sampai 3-4 kali. Nah itu nggak boleh, karena lama-lama nanti merusak si jaringan sendinya. Ya, nah itu juga berbahaya. Jadi kita bilang boleh dan tidak boleh sebenarnya ya. Jadi untuk orang-orang yang kadang suka ada tuh yang cemas, jadi mainnya dikeretuk-keretuk tangannya terus. Nah itu juga nggak boleh. Nanti juga merusak jaringan sendi tangannya. Tapi kalau sesekali mah masih boleh Iya, ya. masih Ya, boleh saya sesekali. baru hari ini. Jadi takut saya udah Kayaknya salah. dari siapin dari pagi tadi Iya, sengaja biar nggak dikeretak biar bunyi. Kalau gini gak bunyi kan saya malu dok. Nah, dok, ini apa namanya? Tadi level rendah, sekarang level agak-agak tinggi nih. Kalau bagi dokter Jane mah rendah semua. Udah iyalah gampang. Dok, masih bahas tentang postur. Nah, nih. Bahasanya susah juga ya. Dok,
sekarang semakin mahal kursi kerja misalnya, itu sudah pasti didesain untuk tadi misalnya postur yang lebih ergonomis gitu dok. Itu menurut dokter gimana sih dok? Kalau saya bilang itu mitos ya. Nah tuh, kursi-kursi gaming tuh banyak dok. Iya tuh, yang Sebenarnya mahal-mahal. kan nanti akan bergantung pada orangnya. Iya. Nah, jadinya belum tentu kursi mahal untuk Mas akan lebih nyaman, untuk Mas Adi juga Iya. akan lebih nyaman. Jadi memang harus kita coba dulu si kursinya. Jadi kita pastikan kalau itu memang ergonomis untuk kita. Oke. Ergonomis untuk kita belum tentu ergonomis untuk orang lain. Karena kan tinggi kita berbeda, lalu tadi berat badan kita berbeda, lalu cara kita bekerja juga berbeda kan. Nah, jadi itu akan bergantung tiap orang. Jadi tidak bergantung mahal atau murahnya kursi, tapi bagaimana cara kita duduknya. nah tuh teman-teman, ini agak-agak bahaya nih pertanyaan ini soalnya. Oke, berarti tidak melihat harga dan juga tidak melihat spesifikasi, tapi tadi coba dulu, kalau cocok baru ya dok ya. Betul. Yang paling penting juga tadi posisi saat duduknya dok ya. Betul. Jadi Untuk kursinya kita mahal-mahal. coba terus kira udah sesuai belum ergonomis atau enggak nih. Nah, Nah, ini pertanyaan. Berarti sudah pasti tadi mitos ya, dicoba dulu ya dok ya. Pertanyaan lanjutannya ya dok. Kalau sudah nyaman, pasti ergonomis. mitos juga. Wah ini dari tadi mitos terus nih. Kenapa dok? Gimana dok? Karena kan nyaman dalam arti apa? Kayak duduk kayak gini, mungkin orang tidak nyaman karena kan dia harus tegak terus. Gini nyaman, tapi kan tidak betul. Yang tadi posisi kayak gini nyaman, tapi kan tidak betul. Jadi kan nyamannya harus betul posisinya. Itu baru bilang betul. Mungkin ada tambahan tuh nyaman dan betul Betul. secara posisi atau posturnya. Bener. Wah ini mitos lagi ya. Yes. Jadi teman-teman kalau udah mungkin nyaman itu karena terbiasa ya dok Iya, ya. jadinya udah kebiasaan jadi Oke. nyaman. Jadi sudah terbiasa belum tentu betul. teman-teman. Ini banyak nih Lanjut, pertanyaan bro. menarik ini. Dok, nah ini tadi masalah umur dok. Kalau sudah umur 30, kretek-kretek jalannya aja udah kretek semua gitu. Itu hal yang normal dok. Sebenarnya fakta, tapi gimana ya kita bilang 30. Ada mitosnya juga ya, Iya. iya. 30 tahun itu kan masih dewasa muda ya. Iya, oke. Harusnya belum kerasa kretek-kretek ya. Biasanya mungkin terjadi pada dewasa muda yang jarang olahraga. Oh, Jadi oke. emang sibuk di kantor, sibuk kerja sampai melupakan olahraganya. Jadinya tidak pada semua dewasa muda itu jadi sesuatu yang normal. Seperti Oke, itu. berarti ini dua-duanya dong ya, fakta dan Iya, mitos dua-duanya gitu berarti ya. Oke, ini mewakili saya juga sih. Tapi yakinlah yang lain-lain juga seperti itu. Oh, berarti umur 30 itu belum ya tadi ya, jalan sedikit kretek Iya. kan, jalan sedikit kretek gitu ya. Oke, Dok, menarik, Dok. Nah, terus Dok masih bahas umur lagi nih, Dok. Kalau masih muda, ini masih muda ya. Sakit punggung langsung biarin aja nanti sembuh sendiri, Dok. Wah, mitos. Boleh dijelasin dok? Tadi kita harus lihat juga apakah nyeri punggungnya ada refleksnya nggak sih, ada tanda-tanda bahayanya nggak sih. Kalau ada tanda-tanda bahaya itu berarti kan tidak hanya cuma nanti dibiarin akan sembuh. Jangan-jangan kalau dibiarin nanti tambah sakit. Jadi harus kita lihat juga nih nyeri punggungnya seperti apa nyeri punggungnya. Apakah ada tanda-tanda tadi ada kelemahan otot jadi kaki yang nggak bisa diangkat atau diseret. Atau ada kebas yang hampir tidak hilang-hilang. Nah itu jadi kan harus diperiksakan kepada dokter. Jadi nyeri punggung tidak hanya sekadar ditidurkan lalu membaik, tapi baiknya diperiksa lebih adakah gejala penyertanya atau enggak. Next question. Menarik. Lebih susah, yang lebih susah, yang lebih Jadi susah. susah sayanya. Yang susah ya dok ya. Nah dok, lagi dok misalnya. Oh ini juga sering nih, ini baru masuk juga nih dok. Kadang-kadang kita diomongin tuh, manja amat dikit-dikit ke dokter misalnya. Udah pijet dulu misalnya sakit apa tadi ya, tenis atau apa. Udah pijet dulu aja baru ke dokter. Itu menurut dokter itu adalah hal mitos atau fakta dok? Mitos juga. Mitos juga tuh. Tadi seperti kita udah bahas ya, kalau pijit itu tidak boleh semuanya dipijat juga, apalagi kalau itu baru atau baru akut ya. Jadi sebaiknya tidak dikit-dikit dipijat, tapi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan memang ada patah atau ada robek atau memang ada cedera yang lebih serius. Jadinya jangan dikit-dikit dipijat. Oke. Sebenarnya jadi banyak apa ya mitos semua sama dok. Iya, Jadi iya. kita lakukan salah Tapi nggak semua. apa-apa. jadi justru menjawab banyak mitos-mitos di luar sana. Bener-bener. Nah satu lagi lanjut ya dok ya. Kalau pegel-pegel itu malah saya dengarnya nggak usah dikompres tapi pakai koyo
Nah itu dok, itu gimana dok? Fakta ya. Nah, Sebenarnya koyo itu kan dia memiliki efek jadinya panas ya. Oke. Panas itu kan nantinya dia akan pada sistem gate control teori, maksudnya dia akan menghambat nyeri sehingga nyerinya berkurang karena simulasi panas yang nyampe ke otak kita. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja memakai koyo, memakai salep yang hangat, tujuannya untuk mengurangi nyerinya. Jadi kompres boleh, koyo boleh, senyamannya pasien aja sebenarnya. Oh jadi ya nggak masalah juga ya dok? Ya. Nah terus kalau kan koyo juga saya lihat ada level-level panasnya itu dok, itu juga nggak ada masalah ya sebenarnya kalau kuat aja gitu ya? Tergantung sensitivitas kulitnya. Nah, jadi ada beberapa pasien yang memang kulitnya sensitif, nggak bisa tuh pakai koyo cabe gitu-gitu ya. Iya benar. Atau misalnya dia sudah lansia, sudah kering kulitnya juga harus hati-hati memakai koyo, jangan takutnya iritasi. iritasi nanti. Ya, setuju. Jadi secara prinsipnya mah sama dengan kompres hangat tadi Iya. karena punya efek panasnya itu, Bro. Wah ini menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang awam-awam nih ya. Saya sedikit agak malu sih sebenarnya bahas-bahas koyo. Dok, satu lagi dok. Tadi sebenarnya hanya untuk mempertegas dok. Kretek kan sekarang banyak ya yang sampai di tahu kan ya di sama kretek sampai bunyi itu. Semakin bunyinya keras itu berarti semakin bermasalah gitu dok. Itu mitos ya. Oke. Jadi kalau kretek-kretek kan dia berarti memanipulasi sendi-sendinya ya. Jadi kita nggak bisa bilang semakin bunyinya semakin kenceng, semakin dia bermasalah juga nggak bisa bilang. Tiap orang akan berbeda-beda lagi nih, seperti itu. Jadi jangan merasa kalau kreteknya banyak jadinya sakit semua. Maksudnya badannya berarti bermasalah semua juga enggak. Iya, tapi habis dikretek seger nih, berarti itu ya bukan dilihat dari kreteknya ya dok ya, tapi lebih ke arah tadi ya nggak terlalu sering juga, terus juga ada sumber masalahnya ya dok ya. Setuju. Kalau terlalu keras bunyinya nggak tuhnya sampai patah gimana? Bunyinya bukan kretek, aduh dok, aduh. Ya sebenarnya kalau dari rehab sendiri sih kita sangat tidak menyarankan di kretek-kretek ya, baik itu oleh diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau itu hanya dilakukan sesekali, tidak sering sih boleh-boleh aja tapi dilakukan oleh diri sendiri ya, jangan sama orang lain. Oke. Oke. Ini menarik juga. Gimana, Bro? Terjawab? Terjawab sekali dok. Penutupan dok. Penutupan. Ini juga lebih ke arah apa ya? Oh tadi mempertegas lagi aja bahasanya. Nah berarti kalau sudah habis operasi kita harus gerak yang ringan-ringan dulu. Nah kayak gitu ya dok ya biasanya dok ya, gerak ringan-ringan dulu gitu. Itu mitos atau fakta sih dok? Fakta. Boleh dijelasin sedikit dok? Sebenarnya nanti ketika dioperasi tergantung jenis operasinya ya, operasi di daerah mana, lalu penyebabnya apa. Jadi kita bilang adalah mobilisasi dini. Dengan mobilisasi dini kita harapkan sih pasien akan lebih cepat pemulihannya. Cuman akan balik lagi pada fase-fasenya nih, ada kapan dia fasenya memang harus bed rest total dulu, jadi emang nggak boleh gerak dulu, atau nanti mulai masuk ke fase 1 nih, mulai mobilisasi dini dan akan berlanjut ke tahap lanjutannya. Jadi memang kita pasti sarankan untuk mobilisasi dini dulu nih, tapi dengan batasan-batasannya tentunya. Setuju. Tadi juga ngelanjutin lagi yang di awal tadi ya pertanyaan dok ya. Jadi pasca operasi pun hal yang paling penting justru adalah tindakan rehabilitatifnya. Jadi diawali mungkin dengan gerakan-gerakan yang kecil-kecil dulu, baru nanti akan disesuaikan secara bertahap lagi rehabilitasinya. Wah itu menarik banget. Jadi semoga menjawab ya, itu kayaknya mitos faktanya lebih banyak lagi. Tapi kita sudahi dulu dok. Dok ini terima kasih sekali, sudah banyak sekali pencerahan yang saya dan lainnya mungkin diterima. Tapi mungkin Dokter Adi bantu kami dong, bisa nggak kita recap sedikit nih apa yang sudah kita bahas? Ya. Takut saya salah, malah remedi saya. Oke. Jadi tadi pertama kita udah diskusi dengan Dokter Jen terkait dengan low back pain. Apa itu low back pain? Penyebabnya apa? Ternyata ada hubungannya juga secara indirect atau tidak langsung pada pekerja-pekerja kantoran yang mungkin berjam-jam, 8 jam bekerja di balik laptopnya. Tadi Dokter Jen juga bahkan memperagakan juga, mencontohkan ke kita bagaimana sih postur duduk yang benar, apakah tindakan stretching yang bisa kita lakukan di jeda-jeda tadi ya istirahat. Jadi itu
bakal bermanfaat banget. Itu pertama tadi terkait dengan low back pain. Kedua tadi terkait dengan apa, Bro? Low back pain pertama ini cedera. Cedera dan Iya, pemulihannya iya, kan. dan pemulihannya. Jadi tadi diskusi juga tuh, ini menarik terkait pedal salah satunya. Jadi pedal elbow syndrome ya, Dok ya. Intinya adalah pada saat kondisi cedera tersebut, pertolongan pertama yang mungkin bisa dilakukan, diistirahatkan terlebih dahulu. Kalau memang bisa dikompres, nanti kompres dingin. Setelahnya konsultasi dengan dokter tuh untuk pemulihan lebih lanjutnya. Nah, tadi beralih lagi tuh yang poin ketiga terkait dengan terapi wicara, terapi okupasi pada anak. Jadi memang bentuknya kolaboratif ya, Dok, ya. Ternyata terapi bicara dan okupasi ini kolaboratif antara dokter spesialis anak, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, sampai dengan nanti terapisnya juga. Jadi memang akan tergantung dengan diagnosa pada anaknya apa, kelainannya apa, maka terapinya nanti akan disesuaikan. Tapi prinsipnya poinnya adalah lebih cepat diintervensi maka lebih baik. Dan tujuan utamanya, goalsnya adalah mengejar ketertinggalannya apa nih pada anak tersebut, seperti itu. Terakhir tadi kita tutup Dry dengan dry needling dan versus akupuntur. Jadi mungkin ranahnya Dokter Jenny lebih ke dry needlingnya nih. Dry needling itu udah hal yang umum dilakukan untuk saat ini dan dilakukan oleh dokter yang memang memiliki kompetensinya. Jadi walaupun mungkin selain spesialis KFR, bisa juga dengan dokter lain yang sudah memiliki sertifikasinya. Dan tindakannya walaupun kesannya menakutkan gitu ya, tapi tadi penggunaan jarumnya steril, jarumnya juga ukurannya kecil, jadi rasa nyerinya minor, tapi efek manfaat dari dry needlingnya sangat-sangat besar untuk pemulihan. Iya. Kurang lebih gitu, Bro. Ini menarik. Semoga nggak remet nih gua. Enggak, cuman mau menambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi intinya banyak sekali mitos-mitos ya tadi, Dok ya, yang kita dengar terutama di kegiatan kita sehari-hari, dan sudah dijelaskan juga tadi banyak detail-detailnya, bahkan tadi yang levelnya sampai kretek gitu kan. Itu boleh, tapi ada tapinya gitu. Oke, teman-teman sekalian, izin dokter, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Nah, sebelum kita benar-benar tutup kali ini, Dok, boleh dong Dok closing statement nih buat anak-anak muda atau bahkan penonton kita semua gitu kan. Tips dari seorang dokter SPKFR. Iya. Oke, jadi kalau saya sih, saya ingat waktu saya sebelum saya masuk spesialis ada quotes yang bagus sekali untuk dokter SPKFR, yaitu if you cannot add year to your life, you can add life to your years. Jadi intinya adalah ketika kamu tidak bisa menambahkan tahun di usiamu, tapi kamu bisa menambahkan hidup pada usiamu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bagaimana kita bisa mengoptimalkan fungsi kita. Jadi kalau pada yang merasa ada nyeri, ada mengganggu aktivitasnya, jangan segan-segan untuk diperiksakan sehingga nanti mengurangi nyeri sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Luar biasa, Keren, ini bro. super sekali ya. Oke teman-teman, itu adalah akhir dari acara kita, dan seperti biasa jangan pernah lupa menyebarkan kebaikan, like dan subscribe channel ini, dan pastikan kita bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih dokter, kita sampai dijumpa di sesi selanjutnya. Dadah. Bye bye semua.